Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di episode The Secret Land. Oke, di part sebelumnya kita sudah mengetahui kalau model bumi bulat itu nggak masuk akal secara teori dan juga secara pengamatan. NASA juga penuh akan kebohongan. Tiga agama samawi juga mengakui kalau bumi itu datar. Langit adalah samudera yang luas dan adanya kebenaran yang ditutupi oleh orang-orang yang berkuasa. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apa yang menjadi latar belakang dari kebohongan ini dan apa juga yang ada di luar lingkaran kutub selatan. Oke, kita akan membahas tentang daerah yang paling terlarang untuk dikunjungi. Kalau misalnya teman-teman bilang, oh daerah paling terlarang itu adalah area 51 atau area 51, teman-teman salah. Oh, kalau daerah terlarang itu adalah daerah segitiga bermuda, teman-teman salah. Daerah paling terlarang untuk dikunjungi adalah kutub utara dan kutub selatan. Why is that? Oke, kita lihat. Ambil posisi yang nyaman karena kita akan membuka sejarah yang ditutupi. Operation High Jump, Chapter 1, Operation High Jump, 1946. Oke, sekilas tentang Operation High Jump. Jadi Operation High Jump ini merupakan operasi militer Amerika Serikat yang dilakukan secara rahasia. Ya, menggunakan peralatan militer canggih dan lengkap untuk melakukan invasi ke Kutub Selatan. Jadi Operation High Jump ini, Amerika Serikat itu menyediakan armada militer untuk melakukan invasi ke Kutub Selatan. Namun anehnya, dalam kurun waktu beberapa hari saja, pasukan dan peralatan militer tersebut hancur tanpa ada sebab keterangan yang jelas. Kerusakan tersebut seolah-olah diserang oleh musuh yang tidak dikenal. Sampai-sampai Admiral Richard E. Byrd mengeluarkan pernyataan tentang bahaya yang akan datang dari arah Kutub Selatan yang dapat mengancam kedaulatan Amerika Serikat. Oke, sekilas tentang Rear Admiral Richard Evelyn Byrd. Admiral Richard Evelyn Byrd adalah seorang perwira dan penjelajah Angkatan Laut Amerika Serikat. Dia adalah penerima The Medal of Honor, penghargaan tertinggi untuk keberanian yang diberikan oleh Amerika Serikat di usia yang terbilang sangat muda, yaitu 41 tahun, dan menjadi laksamana termuda dalam sejarah. Nah, Richard E. Byrd ini menerima 22 kutipan dan pujian termasuk 9 untuk keberanian dan 2 kepahlawanan yang luar biasa. Jadi ini orang bukan orang sembarangan gitu ya. Ini track recordnya itu udah gitu. Bahkan sampai hari ini beliau merupakan salah satu perwira yang paling dihormati dalam sejarah Angkatan Laut Amerika Serikat. Cerita dimulai ketika Richard Evelyn Byrd mengatakan bahwa dia ingin menjadi orang pertama yang terbang ke Kutub Utara. Akhirnya pada tahun 1926 keinginan itu tercapai. Ya, tepatnya pada tanggal 9 Mei gitu ya. Richard E. Byrd dan kepala pilot penerbangan Angkatan Laut Floyd Bennett melakukan penerbangan ke Kutub Utara dengan lama perjalanan kisaran 15 jam 57 menit. Nah, ketika si Richard E. Byrd dan Floyd Bennett ini kembali ke Amerika Serikat dari Kutub Utara, Richard E. Byrd menjadi pahlawan nasional. Like what? Tiba-tiba dia pergi ke Kutub Utara, pulang-pulang, wah jadi pahlawan nasional lah. Emang ketemu apa di situ? Abis ngelawan siapa? Abis menemukan apa gitu kan? Ya, ini masih misteri. Kongres meloloskan tindakan khusus pada 21 Desember 1926 berdasarkan hasil temuan si Richard E. Byrd ini dan mempromosikan Richard E. Byrd ke pangkat komandan serta memberikan Richard E. Byrd dan Floyd Bennett Medal of Honor. Byrd and Bennett diberikan Medal of Honor versi Tiffany Cross pada tanggal 5 Mei 1927 di Gedung Putih oleh Presiden Calvin Coolidge. Ya, ini yang menjadi pertanyaan gitu ya. Wait a minute, ucuk-ucuk pergi ke Kutub Utara, terus pulang-pulang langsung dapat penghargaan tertinggi dalam sejarah, The Medal of Honor. Wait a minute. Nah, keanehan Kutub Utara. Kalau kita mengacu pada keterangan Wikipedia, Kutub Utara itu terletak di
di tengah samudra Arktik, di tengah perairan yang hampir secara permanen tertutup oleh es lautan yang terus berubah. Jadi kalau kita lihat di Google Map gitu ya, kutub utara itu sebenarnya kayak nggak ada apa-apa gitu. Dia cuman lautan yang beku aja, nggak ada daratan. Jadi kutub utara itu hanya merupakan lautan yang beku dan seakan-akan nggak ada yang spesial gitu. Hal ini juga bisa kita lihat pada peta Google Map yang menggambarkan kutub utara hanya berisi lautan yang membeku, dan kita pun tidak menemukan peta pada saat ini yang menggambarkan kutub utara sebagai daratan yang solid. Namun anehnya peta kutub utara pada kisaran abad ke-16 atau tahun 1600-an ya. Jadi peta-peta pada tahun 1600-an itu menggambarkan kalau kutub utara itu merupakan daratan. Ya. Dan daratannya unik gitu ya. Jadi daratan ini mengalir sungai air laut gitu ya, yang mengalir dari inti pusat kutub utara. Dan di tengah pusat kutub utara itu terdapat gunung magnet. Ya, kalau orang-orang menyebutnya sebagai Nupus Nigra gitu. Oke lah kalau cuma satu, tapi ini banyak gitu. Bukan cuma satu, banyak sekali bukti yang mengindikasikan bahwa ada sesuatu sebenarnya di pusat kutub utara gitu. Ya, kalau kita lihat di berbagai peta itu pasti ada yang menggambarkan Nupus Nigra dan daratan yang terbagi menjadi 4 ya. Kalau teman-teman lihat di lingkaran-lingkaran merah ini. Bahkan di peta dunia pertama tertua pun juga menggambarkan kalau kutub utara adalah daratan yang memiliki ya berupa daratan gitu ya, bukan lautan sebagaimana peta sekarang. Dan ini yang menarik. Anehnya juga agama-agama kepercayaan orang-orang terdahulu juga memiliki gambaran yang sama akan kutub utara. Jadi kutub utara itu pusat dari bumi ya. Kalau menurut Hinduism di kutub utara itu ada satu gunung yang sangat tinggi ya. Disebut sebagai Gunung Meru atau Mount Meru. Atau di Maya juga di kutub utara itu terdapat entah piramid atau monumen yang tinggi gitu ya. Atau di Nordik sendiri kutub utara itu dianggap sebagai ada pohon yang sangat besar yang menghubungkan antara dunia kita dengan dunia surgawi. Itu di kutub utara. Dan gambaran seperti itu juga ada di beberapa kepercayaan umat-umat terdahulu. Oke, kita kembali ke topik. Lanjut, di tahun 1927 hasil temuan, karena Richard Ibert ini sudah naik pangkat ya, Richard Ibert ini mendapatkan dukungan dari American Transoceanic Company. Jadi setelah perjalanan ke kutub utara, Bert mendapatkan dukungan dari American Transoceanic Company pada tahun 1927, kisaran 1 tahun setelah Richard Ibert ke kutub utara ya. Jadi American Transoceanic Company adalah sebuah maskapai penerbangan berbasis di Amerika Serikat. Nah, dukungannya ini bertujuan untuk membuat pesawat khusus. Jadi pesawat khusus untuk penerbangan nonstop melintasi Samudra Atlantik. Bert pun melakukan pengetesan penyeberangan Samudra Atlantik tanpa henti. Jadi ini memang pesawat nonstop gitu ya untuk menjelajah gitu. Dan menunjuk Belkin untuk menggantikan Bennett yang belum sepenuhnya pulih dari cederanya sebagai kepala pilot. Pengetesan itu pun berjalan dengan lancar dan siap untuk melakukan perjalanan ke kutub selatan. Jadi si Richard Ibert ini setelah dia ke kutub utara, pulang-pulang langsung dapat penghargaan tertinggi, langsung dapat dukungan dari American Transoceanic Company, dibuatkan pesawat khusus untuk melakukan perjalanan khusus di kutub selatan. Ya, jadi pengetesannya itu melewati Samudra Atlantik ya, teman-teman. Kalau lihat ini kira-kira garisnya seperti inilah pengetesannya, yang menurut mereka ini cukup untuk bisa menyeberangi kutub selatan. Pada tahun 1928 ekspedisi Antartika dimulai ya. Jadi pada tahun 1928 Bert memulai ekspedisi pertamanya ke Antartika yang melibatkan 2 kapal dan 3 pesawat terbang. Ekspedisi fotografi dan survei geologi pun dilakukan selama musim panas. Dan komunikasi radio itu selalu konstan ya, tektokan gitu. Nemu ini nih, nemu itu tuh gitu. Selama musim dingin pertama, ekspedisi mereka dihentikan dan dilanjutkan lagi pada tanggal 28 November 1929. Jadi kisaran hampir 2 tahunan lah ya. Gitu. Mereka mengalami kesulitan untuk mendapatkan ketinggian cukup, ya sempat mengalami kesulitan gitu ya, harus membuang tangki bensin serta persediaan darurat untuk mencapai ketinggian tertentu gitu. Tapi akhirnya mereka berhasil dan mereka membangun basis camp pertama ya. Jadi kutub utara ini bukan cuman survei biasa. Bukan cuma survei biasa, tapi ini survei yang benar-benar serius gitu. Bahkan dilakukan 2 tahun, tektokan informasi gitu ya. Informasi itu selalu disampaikan dari kutub utara juga ke belahan dunia lain, dan sampai-sampai mereka juga membangun basis camp pertama gitu ya. Camp survei pertama mereka bernama Little America yang dibangun di Ross Ice Shelf. Ya, kira-kira lokasi pembangunannya itu di lingkaran merah itu. Little America yang dinamakan Little America 1. Lanjut, pada tahun 1930
mereka melakukan ekspedisi Antartika pertama. Ya, kalau yang sebelumnya itu cuma survei-survei aja, akhirnya mereka bikin pangkalan Amerika pertama, dan ini beneran surveinya ibaratnya. Sebagai hasil presentasinya dari ekspedisi Antartika awal itu ya, Bert dipromosikan lagi. Ya, kita nggak tahu apa yang ditemukan. Tiba-tiba promosi, jalan ke sana, promosi, jalan ke sini, promosi. Gitu. Jadi Bert ini setelah dipromosikan ke pangkat Laksamana Muda oleh tindakan khusus Kongres pada 21 Desember 1929, ya, karena ia ini baru berusia 41 tahun, maka promosi ini membuat Bert menjadi laksamana termuda dalam sejarah Angkatan Laut Amerika Serikat. Untuk membiayai ekspedisi Antartika ini ya pada tahun 1930 ini, Bert itu secara aktif membina hubungan dengan banyak individu yang memiliki ekonomi yang besar, yang kuat gitu ya. Termasuk Presiden Franklin Roosevelt, Henry Ford, Edsel Ford, John D. Rockefeller ya, kalau teman-teman nggak tahu apa sih gitu. Dan Vincent Astor gitu. Nah, sebagai tanda terima kasihnya, si Bert itu menamai fitur geografis di Antartika dengan nama para investornya. Ya, pasti menimbulkan pertanyaan gitu ya. Ini kenapa sih ucuk-ucuk pergi ke Kutub Selatan, pulang-pulang langsung dapat promosi tertinggi pada umur termuda dalam sejarah? What the heck? Tentunya ada sesuatu baik di Kutub Utara ataupun Kutub Selatan yang jelas Bert tidak mungkin naik pangkat dan dapat penghargaan tanpa ada sesuatu apapun gitu. Oke, lanjut. Nah, karena presentasinya ini luar biasa gitu ya, akhirnya dilakukan lagi ekspedisi lagi tuh pada tahun 1934 sampai 1941. Nggak nanggung Pak, berapa tahun tuh? 7 tahun ya, gila. Ekspedisi Antartika 2 dan Antartika ketiga. Pada ekspedisi Antartika kedua dan ketiga ini berfokus pada pendirian base lagi Amerika 2 dan Little America 2 dan Little America 3 gitu. Jadi Little America 2 ini dibangun di tahun 1934 gitu ya. Terus Little America 3 ini dibangun di 1940 sampai 1941, kisaran 6 mil ya, 10 meter dari 10 km dari Little America 2. Pada ekspedisi kedua ini dikabarkan Bert itu hampir meninggal dikarenakan keracunan karbon monoksida. Oke, lanjut. Nah, ini kalau misalnya teman-teman pengen tahu ya, lokasi Little America 1, 2 dan 3 gitu ya. Jadi di sini Little America 1 ya, ini Little America 1, ini Little America 2. Jadi jaraknya dekat gitu. Terus Little America 3 ini naik ke atas sini. Terus Little America 4 di sini. Nah, Little America 4 inilah di mana Operation High Jump dilakukan. Perperangan itu dilakukan di Little America 4 ya. Ingat posisinya ya, dari sini ke sini terus ke sini. Oke? Lanjut. Operation High Jump. Nah, akhirnya pada tahun 1946 sampai 1947 dilakukanlah Operation High Jump. Oke. Setelah ekspedisi Antartika 1, 2, dan 3, Bert sempat berhenti selama 5 tahun dikarenakan ada tugas khusus gitu ya di Perang Dunia Kedua kalau nggak salah. Akhirnya pada tahun 1946 Bert ini ditunjuk sebagai perwira yang bertanggung jawab atas proyek pengembangan Antartika. Ekspedisi Antartika kali ini diberi nama dengan kode Operation High Jump. Ya, kalau kita lihat secara informasi ofisialnya ini sih bilangnya latihan perang. Ya, cuman latihan perangnya ini sih kebangetan gitu ya. Jadi ekspedisi ini membawa perlengkapan tempur lengkap yang ini bukan simulasi sih, ini beneran perang gitu. Apa aja yang dibawa? 1, 13 kapal tempur pendukung, 13 Pak, 13 kapal tempur. Terus 6 helikopter, 6 kapal terbang, 2 pesawat amfibi, 15 pesawat lainnya juga digunakan. Dan jumlah personel yang terlibat dikabarkan hampir 5.000 orang. Dan semuanya dilengkapi dengan senjata tempur lengkap dan super canggih pada masanya gitu ya. Ekspedisi Antartika ini diperkirakan oleh Admiral Richard Byrd akan berlangsung selama 6 dan 8 bulan. 6-8 bulan dengan perlengkapan tempur yang super duper aji gile gitu ya. Nah, mungkin ada yang bertanya, mereka habis nemuin apa sih sampai membawa perlengkapan perang super gitu ya ke Kutub Selatan gitu ya. Ya who knows gitu, nggak pernah ada penjelasan secara ofisial yang rinci tentang hal ini gitu. Nah, oke, kita kembali lagi kepada pendirian Little America 1, 2, dan 3 sampai ke Little America 4 di mana lokasi Operation High Jump. Teman-teman lihat, masa pendirian Little America 1 itu dari tengah loh. Ini kan air nih ya. Ini air nih. Kok Little America ini di pinggir air. Little America ini agak ke tengah, terus Little America 1 ini benar-benar tengah banget gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, ini sebenarnya bukan air yang ada di lingkaran 1. Bukan air yang di sini. Bukan air yang di sini ya. Tapi air di sini, air yang di sini itu adalah air di lingkar luar Kutub Selatan gitu.
Ya, kalau misalnya teman-teman lihat dari kapalnya ya, itu jejak kapalnya itu dari sini nih. Nah, bukan dari sini loh. Kalau misalnya ini kapalnya ini datang 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 dari perairan sini ya, perairan sini, maka ini kan jalurnya ke sini ya. Kalau ini kapal datang dari perairan sini, ini ada jalurnya dan dia balik lagi, harusnya bukan cuma satu jalur, dia akan pecah berapa jalur. Tapi ini jalurnya itu benar-benar dari arah dalam gitu, dari arah dalam ke sini. Dan ini pangkalan militer Amerika keempat atau Operation High Jump. Jadi ini tuh merupakan bukti bahwasanya setelah Kutub Utara itu ada perairan lagi dan ada benua lagi gitu. Setelah Kutub Utara. Jadi ini membuktikan kalau setelah Kutub Selatan itu masih ada bagian negara lain gitu ya. Kita lanjut ke progres dari Operation High Jump. Nah, tidak berselang lama, hanya dalam kurun waktu 40 hari. Tadi kan rencananya Operation High Jump ini kisaran 6-8 bulan ya. Ini cuman dalam kurun waktu 40 hari aja, ekspedisi terbesar Kutub Selatan, Operation High Jump, dengan membawa perlengkapan super duper, itu harus terpaksa ditarik mundur dan mengalami kerusakan parah gitu ya. Perlengkapan tempur mengalami kerusakan dan dalam wawancaranya, Admiral Byrd menyatakan keprihatinan mendalam tentang adanya serangan udara yang menghancurkan kami. Jadi Byrd bilang, tiba-tiba kami itu diserang oleh serangan udara. Dan Byrd memperingatkan bahwa itu penting bagi Amerika Serikat untuk mengambil tindakan defensif segera mungkin untuk melawan kekuatan musuh di Arktik Kutub Utara dan Antartik Kutub Selatan. Laksamana Byrd melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia tidak mencoba untuk memperingatkan siapapun, tetapi kenyataan yang kejam adalah bahwa jika terjadi perang, Amerika Serikat dapat diserang oleh benda terbang yang memiliki kemampuan untuk bergerak dari kutub ke kutub dengan kecepatan yang luar biasa. Jadi Admiral Byrd mengatakan bahwasanya ini itu kalau misalnya pesawat mereka itu baru bisa nyebrang Samudra Atlantik, teknologi musuh yang berada di luar tembok kutub selatan itu bahkan bisa menyeberang dari kutub selatan ke kutub utara dengan kecepatan yang luar biasa. Jadi ketika itu Byrd tidak menjelaskan secara detail sebenarnya apa yang terjadi gitu ya.